Pasti pada ngebahas aplikasi Threads nih. Ayo, bagusan mana sama Twitter? Ya, bagus enggaknya relatif sih. Namun siapa sangka kehadiran sosial media baru tersebut seolah menjadi penabuh genderang perang antara dua bos perusahaan IT terbesar di dunia. Selama beberapa pekan terakhir, nama Elon Musk dan Mark Zuckerberg emang jadi perbincangan hangat di dunia menyusul rencana duel mereka di Colosseum Italia. Namun sepertinya, bos Facebook tak perlu lagi nungguin duel tersebut dihelat untuk memberikan pukulan telak kepada rivalnya. Ya gimana enggak? Dalam 7 jam peluncurannya, pengguna Threads sudah mencapai 10 juta pengguna. Widih, gokil sih. Bisa dipastiin ngelihat hal tersebut Elon Musk udah ketar-ketir. Bos Twitter itu pun langsung ngancem bakal melayangkan gugatan kepada Mark Zuckerberg. Melalui sebuah surat yang ditulis oleh pengacara Musk, bos Tesla tersebut menuding jika Meta melakukan penyalahgunaan rahasia dagang Twitter dan kekayaan intelektual lainnya secara tidak sah. Dalam tulisan tersebut juga tertuang sebuah tuduhan kepada Meta. Katanya, Mark Zuckerberg mempekerjakan lusinan mantan karyawan Twitter yang memiliki akses rahasia dagang sosial media berlogo burung tersebut. Ya, kalau mempekerjakan mantan karyawan sih rasanya nggak masalah ya. Siapa juga yang suruh melakukan PHK massal? Toh mereka kan butuh penghasilan. Tercatat sejak Elon Musk mengakuisisi Twitter pada April 2022 lalu dengan nilai 44 miliar US dollar atau setara dengan 666 triliun rupiah. Pengusaha kelahiran 28 Juni 1971 tersebut langsung melakukan perampingan perusahaan dengan memecat sekitar 6.000 lebih karyawannya. Itu dilakuin Elon Musk dengan dalih karena Twitter sendiri tengah diterpa arus kas negatif. Anyway, gak boleh juga sih Elon Musk nuduh kayak gitu ya. Ada baiknya ketimbang harus nyari-nyari kesalahan orang lain ataupun pengen menggugat soal haki, mending introspeksi diri aja deh dengan beberapa kebijakannya sebagai bos baru Twitter. Tahu sendiri kan, alih-alih mendapat pujian justru dirinya mendapat banyak protes. Seperti kebijakannya saat mengumumkan kebijakan baru untuk Twitter yang membatasi jumlah tweet atau cuitan yang dapat dibaca pengguna setiap harinya. Batasannya pun tergantung dari jenis akun. Parahnya, akun baru yang belum terverifikasi hanya bisa nge-tweet sebanyak 500 kali per hari. Tujuannya apa sih? Rupanya, kekecewaan para pengguna Twitter nggak hanya dirasakan oleh para user biasa aja. Itu pun dirasakan oleh para akun centang biru yang harus ngeluarin duit untuk mendapatkannya. Padahal fitur itu kan diberikan sebagai verifikasi akun-akun para tokoh terkenal ataupun organisasi besar dan dulunya gratis. Malah diberikan tarif sebesar $8 per bulannya. Ya, meski nilainya nggak seberapa, tapi kan masa sih harus bayar? Padahal udah ngurangin karyawan loh. Kurang tajir apa lagi sih si Elon Musk ini? Dilansir dari laman resmi Forbes, pria asal negeri Paman Sam tersebut punya total kekayaan 247,7 miliar US dollar. Jika dirupiahkan setara dengan 3.742 triliun rupiah. Yah, rada-rada miris sih kalau kepengen ningkatin kekayaannya lagi buat mengutin para pengguna centang biru Twitter. Apalagi nih ya, Elon Musk yang notabene adalah pemilik sah dari Tesla bisa bebas milih kendaraan tipe apa aja yang pengen dia gunakan. Bahkan untuk Model X seharga 1,4 miliar rupiah sekalipun. Namun dirinya justru lebih sering menggunakan Tesla Roadster berwarna merah yang gak lain adalah mobil listrik pertama yang dibuat oleh perusahaan miliknya. Gak cuman ngekoleksi beberapa kendaraan Tesla aja nih. Tercatat masih banyak lagi mobil yang terparkir cantik di garasi rumahnya seluas 1,66 hektar yang terletak di Los Angeles. Mulai dari mobil legendaris BMW 320i lansiran tahun 1978 yang menjadi kendaraan pertama sang Taipan. Selanjutnya ada pula Jaguar E-Type 1967 seharga 499 juta yang dibelinya setelah menjual perusahaan rintisannya, The Compact. Kecintaannya akan dunia otomotif emang patut diacungi jempol. Elon Musk ternyata punya BMW M5, lalu Ford Model T, dan membuat kita nggak habis pikir adalah Submarine Car Lotus Esprit ditampilkan dalam film klasik James Bond tak luput untuk dikoleksinya. Kendaraan itu sendiri didapatkan ketika berhasil memenangkan lelang atas mobil tersebut dengan nilai 14,3 miliar rupiah. Seolah nggak puas dengan itu aja, pada tahun 1999, Elon Musk juga membeli supercar pertamanya McLaren F1 hingga Porsche 911 lansiran tahun 2012.
Berbeda dengan rivalnya yang justru kerap tampil sederhana dengan balutan kaos polos, setali 3 uang dengan hal tersebut, Mark Zuckerberg justru memilih mobil biasa aja. Padahal ngelihat total kekayaannya mencapai 103 US dollar atau setara dengan 1.560 triliun rupiah, bisa aja ngebeli segudang supercar yang dia inginkan. Faktanya beberapa koleksi kendaraan miliknya pasti bakalan membuat kalian terkejut dan gak nyangka sama sekali. Soalnya mobil Mark sendiri itu jauh dari kata mewah. Tercatat pria kelahiran 14 Mei 1984 di White Plains tersebut punya Volkswagen Golf GTI lansiran tahun 2014 senilai 345 juta rupiah yang sering digunakan Mark ke kantor. Wah, emang sederhana ya? Dalam beberapa kesempatan pun Mark juga kerap tertangkap kamera sedang menggunakan Honda Fit atau lebih kita kenal dengan Honda Jazz. Wah, gokil sih. Sebelum menggunakan kedua mobil tadi, Mark Zuckerberg menjatuhkan pilihannya kepada Acura TSX dan sedan Infiniti G. Acap kali tampil sederhana dengan beberapa mobil tersebut, namun siapa sangka kalau CEO Facebook ini tergoda untuk memacu sebuah hypercar. Nyatanya Mark sedikit merogoh tabungannya untuk membeli sebuah Pagani Huayra. Nah, terlepas dari perbandingan koleksi kendaraan maupun total kekayaan keduanya dari segi persaingan bisnis, hype-nya aplikasi Threads di beberapa negara merupakan kesuksesan Mark Zuckerberg ngemanfaatin fenomena fear of missing out atau FOMO atau rasa ketakutan orang-orang terhadap apa yang sedang lagi trending. Buktinya nih, kurang dari 24 jam aja, sosial media tersebut udah meraup 44 juta pengguna. Apakah kamu salah satunya? Nah, hal tersebut tentu bisa jadi referensi bagi Elon Musk. Ketimbang nyinyir terus ke pesaingnya, mending fokus aja deh nyiapin strategi baru buat bisa ngembangin Twitter. Toh pada tahu sendiri kan sejak dibelinya, Elon Musk udah tekor, pasalnya saat ini nilai valuasi 33% dari harga saat dibeli. Soalnya kalau mau dibandingin antara Twitter dengan Threads sendiri punya perbedaan yang mencolok. Salah satunya opsi ngeliat timeline. Twitter menyediakan 2 opsi timeline, yakni For You and Following. Sementara Threads, pengguna hanya memiliki satu lini masa yang isinya random, baik itu akun yang di-follow dan yang tidak diikuti. Atau nih, kalau Elon Musk udah pusing mikirin itu semua, opsi berfokus untuk ngembangin beberapa bisnis lain miliknya, seperti SpaceX atau Neuralink, perusahaan yang bertujuan untuk mengembangkan antarmuka otak komputer atau suatu hal yang lebih baik.